Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita mentadaburi, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita membahas surat Al-Kautsar, surat yang insya Allah semua jamaah hafal kan? Inna a'toina. Insya Allah semuanya hafal. Dan banyak anak yang belum bisa baca Quran tapi surat ini sudah hafal duluan. Termasuk kita semuanya dulu juga seperti itu biasanya. Baca Qurannya belum lancar tapi ketika disuruh menghafalkan inna a'toina lancar. Surat Al-Kautsar ini biasanya kita pakai di dalam bacaan sholat sunnah kita. Terus mboten, Pak? Karena suratnya pendek dan sholat sunnah itu biasanya kita kerjakannya cepat, khususnya sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, itu biasanya surat ini menjadi yang terdepan masuk di dalam akal kula panjenengan. Refleks ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, ada yang Qul a'udzu birabbin nas, ada yang idza jaa. Okay. Surat Al-Kautsar ini ayatnya hanya 3 dan masuk di dalam surat dengan ayat atau jumlah ayat yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Ada An-Nasr, ada Al-Kautsar, ada Al-Asr wal Asri. Itu 3 surat yang ayatnya hanya 3 ayat. Kita mulai dari sejarah kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya apa? Ceritanya apa? Supaya apa? Supaya kita tahu dan kita bisa lebih khusyuk ketika kita membaca sholat ini di dalam sholat. Kita faham, oh surat ini berkaitan dengan peristiwa ini. Saya awali dengan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima wahyu surat Al-Kautsar ini. Semuanya tahu Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah rahimakumullah,
bahwasanya Nabi itu mengalami ujian dakwah yang luar biasa, termasuk banyak tantangan dari orang kafir Quraisy Mekah kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang sulit dicari sisi buruknya oleh kaum kafir Quraisy. Nabi itu tidak ada sisi buruknya. Dicari pernah bohong tidak pernah, curang tidak pernah. Dari kecil sampai Nabi meninggal dunia, sifat akhlaknya sempurna. Sulit orang kafir Quraisy mencari celah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu ketika, hadirin jamaah sekalian, ada momen peristiwa yang membuat Nabi Muhammad itu sedih sampai menangis. Peristiwa itu adalah meninggalnya putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki 3, semuanya meninggal dunia ketika masih bayi. Sebelum 2 tahun semuanya meninggal dunia. Yang pertama namanya Qasim. Maka Nabi Muhammad itu tidak disebut atau dipanggil dengan Muhammad, tapi panggilan Nabi Muhammad adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim meninggal dunia. Yang kedua putranya namanya Abdullah, sama dengan nama bapaknya, meninggal dunia lagi. Dan yang ketiga namanya Ibrahim, meninggal dunia juga, laki-laki semuanya. Ada perselisihan pendapat antara putra yang kedua apa putra yang ketiga yang mendasari surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Abdullah atau Ibrahim. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Siapa anak yang meninggal yang mengharuskan Allah menurunkan surat ini? Ceritanya seperti ini. Kita ambil saja pendapat yang mengatakan bahwa yang meninggal adalah anaknya yang bernama Ibrahim. Kecil meninggal dunia, anak yang ketiga. Ketika Ibrahim ini meninggal dunia, ini dijadikan sebagai momen peristiwa yang sangat besar bagi orang kaum kafir Quraisy Mekah, musuhnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang Arab itu sangat bangga kalau ada orang tua punya anak laki-laki. Jadi yang dibanggakan oleh orang Arab itu anak laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena orang Arab akan menempatkan nama bapaknya kepada anak laki-lakinya. Biasanya seperti itu. Dan kebetulan anak yang ketiga atau tiga-tiganya anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dunia. Artinya Nabi Muhammad kehilangan satu penerus dakwahnya. Sedih Nabi Muhammad. Sampai Utsman bin Affan ketika beliau takziah ke rumah Nabi Muhammad ketika putranya meninggal dunia, Utsman kaget. Nabi, biasanya kan jenengan kuat. Dengan musibah apapun panjenengan kuat, tabah, sabar. Limadza fi hadzal yaum tabka? Kenapa hari ini menangis ya Nabi? Artinya ketika Nabi Muhammad itu kehilangan anak laki-laki tercintanya, wajar Nabi Muhammad juga menangis. Kok menangis? Biasanya kan jenengan kuat, kata Utsman bin Affan. Kok hari ini menangis? Artinya
ketika Nabi Muhammad itu kehilangan anak laki-lakinya, ya, seperti orang tua pada umumnya. Ketika kehilangan seorang anak misalkan, menangis Nabi Muhammad, apalagi anak laki-laki yang itu dibanggakan oleh orang Arab. Semuanya, tidak hanya muslim, musyrik, semua orang Arab tradisinya adalah dia senang dengan anak laki-lakinya, karena besok nama orang tuanya akan dibawa ketika anak laki-lakinya itu sukses. Dan peristiwa sedihnya Nabi Muhammad ini, beritanya menyebar di kalangan kota Mekah. Orang kafir Quraisy tahu, oh Nabi Muhammad hari ini kehilangan anak laki-lakinya lagi. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan itu memusuhi Nabi Muhammad dan ingin menjadikan momen ini sebagai bentuk permusuhan yang besar, maka Abu Jahal, Abu Lahab itu pesta di dekat rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir itu juga datang ke rumahnya Nabi, tapi bukan takziah, tapi pesta. Ya, bersyukur orang kafir Quraisy karena Nabi Muhammad tidak punya penerus lagi. Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, ya, kalau bahasa kita ya alhamdulillah. Nabi Muhammad disebut sebagai abtar. Ada pada ayat ini, di ayat yang terakhir. Abtar itu adalah seekor hewan yang tidak mempunyai ekor. Istilahnya apa? Buntung. Ya. Yang nggak punya ekor, itu bahasa Arabnya abtar. Nabi Muhammad itu dalam tanda kutip beliau dibuli oleh orang kafir Quraisy, Muhammad abtar, qad batara Muhammad. Muhammad sungguh sudah kehilangan ekornya. Muhammad sudah kehilangan penerusnya, nggak punya anak laki-laki lagi. Setelah itu Muhammad akan habis dakwah dan agamanya. Menurut kaum kafir Quraisy pada saat itu seperti itu. Bahkan beberapa riwayat mengatakan orang kafir ini pesta di dekat rumahnya Nabi sambil membawa minuman keras. Jadi yang muslim takziah, mereka senang dengan kematian anak laki-laki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesedihan ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kumpul dengan para sahabatnya. Sedih Nabi Muhammad, para sahabat ingin menghibur. Ketika ngobrol dengan para sahabatnya, kata para sahabat yang lain, Nabi Muhammad ketika ngobrol itu agak ngantuk, sedikit ngantuk. Tapi cuma sebentar ngantuknya. Terus tiba-tiba Nabi Muhammad bangun. Dan para sahabat tahu kalau Nabi Muhammad itu posisinya seperti itu, berarti Nabi Muhammad sedang menerima apa? Wahyu. Jadi salah satu cara Allah itu ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad itu bentuknya seperti itu. Tidak harus Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hira kemudian malaikat Jibril datang, tidak harus seperti itu. Ada juga yang melalui Nabi Muhammad itu di depan orang-orang, diam Nabi Muhammad. Dan di saat diamnya Nabi Muhammad seperti halnya orang mengantuk itu, Nabi Muhammad sedang bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa satu surat yang mulia. Suratnya dikasih nama Al-Kautsar.
Itu peristiwa yang menjadikan Al-Kautsar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah. Inna a'toina kal kautsar. Inna sesungguhnya, a'toina kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. A'toina, hadirin jamaah sekalian, memberi itu bahasa Arabnya banyak. Memberi itu bahasa Arabnya banyak sekali. Wahaba memberi, rozako rizki artinya memberi. Dan yang paling banyak di dalam Al-Quran ada dua. Ada ataina, ada a'toina. Kalau ataina itu pemberian dari Allah yang sifatnya umum, pemberiannya nikmat yang biasa, itu Allah gunakan ataina. Orang Nasrani dikasih, orang Muslim yang dikasih, itu berarti ataina, umum. Tapi kalau a'toina, ini pemberiannya banyak dan sesuatu yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa pemberiannya karena a'toina kalimatnya. Dan orang-orang yang diberi dengan kalimat a'toina biasanya adalah orang-orang yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini kalimatnya a'toina, kami sudah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Ya, jadi pemberiannya itu istimewa. Al-Kautsar itu dari kata kathir. Biasanya ada syukron, kathiron, terima kasih banyak. Kathir itu artinya banyak. Kalau sangat banyak itu bukan kathir, tapi kautsar. Banyak yang sudah sangat banyak sekali. Itu bahasanya kautsar, pakai isim tafdil, dikuatkan kalimatnya kautsar. Para ulama berbeda pendapat tentang kautsar yang dimaksud itu apa. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad, ayat yang pertama, kan saat itu kumpul dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad mengatakan, saya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ayat ini dibacakan oleh Nabi, inna a'toina kal kautsar. Terus Nabi tanya kepada para sahabatnya, kautsar itu tahu nggak para sahabat sekalian? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya engkau Muhammad yang lebih tahu tentang artinya al-kautsar. Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga yang ada di padang mahsyar. Nabi Muhammad menjelaskan seperti itu. Jadi Kautsar itu adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat kita semuanya berkumpul, dari orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir yang meninggal dunia pas kiamat. Itu semuanya bakal dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat namanya mahsyar. Di padang mahsyar itu panas sekali dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 1 jengkal.
Dan tingkat kepanasan matahari itu sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Di momen padang mahsyar itu Nabi Muhammad dikasih oleh Allah Al-Kautsar, telaga yang di situ ada airnya, yang airnya bersumber dari surga. Ini Nabi Muhammad yang cerita sendiri. Al-Kautsar itu telaga yang ada di padang mahsyar, yang sumber airnya adalah dari surga. Kenapa Al-Kautsar itu dihadiahkan oleh Nabi? Ini sebagai hiburan, karena Nabi Muhammad sudah mengalami fase yang sangat sedih, yaitu kehilangan anaknya. Jadi ini hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diuji, ujian itu lulus, maka dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya adalah Al-Kautsar, yang tidak Allah kasih kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Kautsar ini, hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad menyampaikan, besok umatku bisa minum di telaga Kautsar ini. Dan ketika dia minum di telaga Kautsar, Nabi Muhammad jelaskan dia tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan selama ada di padang mahsyar, sambil nunggu antrian sidang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu bahasa Arabnya tempat berkumpul. Mahsyar. Sebetulnya namanya tidak ada padangnya, namanya cukup mahsyar ya. Karena kebiasaan kita mungkin dikira padang ya, karena ada mataharinya, maka namanya padang mahsyar. Tapi nama aslinya itu hanya mahsyar. Ini padang mahsyar. Dan telaga itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kata Nabi Muhammad, telaga itu sudah disiapkan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Dan air telaga Kautsar ini Nabi sampaikan rasanya lebih manis daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada susu yang ada di surga. Artinya ini betul-betul hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Muhammad, dan bisa dinikmati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga ya tergolong hamba yang diaku Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la niyatuhu aktsaru min adadin nujumi fis sama. Di telaga Kautsar itu Nabi Muhammad sebutkan jumlah tempat atau gelas yang disiapkan itu jumlahnya lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kawakibiha ala fil lailil mudlimatil muhsinati aniyatul jannah. Semua gelas yang digunakan untuk minum itu semuanya diambil dari surga. Jadi sebelum masuk surga di padang mahsyar, orang itu sebetulnya sudah tahu dia itu akan masuk surga atau neraka. Bahkan itu dimulai dari alam barzah, di alam kubur, dengan siksa kubur dan lain sebagainya. Apalagi di padang mahsyar sudah sangat kelihatan
Ibarat tanpa dihisab oleh Allah sudah tahu mana calon penghuni surga dan mana calon penghuni neraka. Termasuk orang yang bisa minum di Telaga Kautsar itu dipastikan adalah umatnya Nabi atau calon penghuni surga. Kita lanjutkan nih. Ayat yang selanjutnya. Fasolli li rabbika wanhar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat yang pertama tadi itu artinya adalah kami sudah menganugerahkan, memberikan kepadamu Telaga Kautsar yang ada di padang mahsyar. Sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah bicara, ini meninggalnya putramu itu hanya hal kecil. Kamu masih dikasih kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Al-Quran, nikmat diangkat menjadi nabi, diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya dan lain sebagainya. Ini nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang kedua ini kalau logika pikiran kita, kalau orang sudah dikasih nikmat biasanya disuruh apa? Bersyukur. Leres nih. Biasanya kan gandingannya ngoten nih. Kalau sudah dikasih nikmat bersyukur. Misalkan kalau kita tidak hafal surat Al-Kautsar, terus ada pertanyaan pilihan ganda. Ngertos pilihan ganda Bang ya? ABC. Pertanyaannya inna a'toina kal kautsar. Ayat yang kedua bunyinya apa? A. Perintah bersyukur. B. Perintah sholat. Jawabannya apa? A. Kalau kita tidak hafal Al-Kautsar, kebanyakan dari kita jawabannya A. Bersyukur. Karena ayat yang pertama berkaitan dengan pemberian nikmat. Tapi tidak, di ayat yang kedua bukan perintah tentang bersyukur. Perintahnya adalah fasolli li rabbika wanhar, bukan faskur li rabbika wanhar, tapi fasolli li rabbika wanhar. Nah, kenapa seperti itu? Kok tidak seperti ayat-ayat yang biasanya? Begini Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Sholat itu adalah bentuk syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmatnya sangat banyak berupa nikmat dari Allah. Contohnya Quran, kenabian, masuk surga, jaminan dan lain sebagainya. Maka Allah itu pengen Nabi Muhammad langsung melaksanakan puncak dari ibadah syukur kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat. Jadi bukti kita itu syukur kepada Allah melaksanakan sholat. Itu bukti nyata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Nabi tidak perlu dijelaskan oleh Allah bersyukur, tidak, tapi langsung pada intinya fasolli, maka laksanakanlah sholat li rabbika, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan wanhar berkurban. Meskipun kalimatnya wanhar, kalimatnya bukan artinya berkurbanlah. Kalau terjemahannya iya, tapi kalau arti aslinya wanhar itu sembelihlah.
Kenapa para ulama menjadikan wanhar ini sebagai perintah berkurban, padahal perintahnya aslinya hanya sembelihlah? Kok bukan sembelih ayam? Tapi wanhar di surat Al-Kautsar ini diartikan oleh semua ulama tafsir dengan perintah berkurban, Idul Adha. Padahal artinya hanya sembelihlah. Tapi kenapa perintahnya berubah menjadi kurban? Karena kalau perintahnya sembelihlah mungkin lebih ringan daripada kurban gitu. Kalau sembelihlah kan bisa hewan yang halal, ayam yang lebih, burung itu kan bisa disembelih. Hadirin jamaah rahimakumullah, sembelih, nyembelih itu dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah akoro. Akoro itu artinya bahasa Indonesianya juga menyembelih. Fakadzabuhu fa'aqoruha di surat Asy-Syams. Akoro itu menyembelih dengan cara ditusuk. Itu bahasa Arabnya akoro. Maka di surat Asy-Syams itu ada fakadzabuhu fa'aqoruha, ada umatnya Nabi Soleh yang menusuk untanya Nabi Soleh sampai meninggal dunia. Maka unta itu cara menyembelihnya adalah akoro, ditusuk atau disayat dari bawah. Pernah melihat nih cara menyembelih unta? Jadi akoro itu menyembelih dengan cara hewannya masih dalam kondisi berdiri. Itu bahasa Arabnya akoro. Yang kedua, menyembelih dalam bahasa Arab itu naharo. Kalau di ayat ini jadi perintah wanhar. Kata aslinya naharo. Naharo itu menyembelih hewan yang harus dirobohkan dan dibaringkan terlebih dahulu. Maka para ulama sepakat yang dimaksud wanhar di sini adalah hewan kurban. Maka wanhar adalah perintah untuk menyembelih hewan kurban. Ada lagi satu, dabiha. Itu juga artinya menyembelih secara umum, tapi menyembelih. Ayam itu bukan wanhar, karena ayam hewannya kecil. Itu pakainya dabiha, bahasa Arabnya menyembelih ayam. Maka para ulama sepakat, wanhar di sini kalau menurut bahasa ini pasti perintah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau peristiwa Idul Adha. Nah, maka Idul Adha itu dimaknai, jumhur mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, mendekati wajib, kecuali madhab Hanafi yang mewajibkan ibadah kurban setiap tahun. Maka kalau kita ada menyisihkan, kalau ada sebagian harta yang bisa kita sisihkan, ya kita sisihkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai pembuktian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat digandingkan dengan kurban? Karena sholat itu adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ibadah kurban hasilnya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi komplit. Kalau wanhar itu hablum minal, kalau fasolli itu hablum minallah, kalau wanhar itu hablum minan nas. Maka di seluruh ayat hampir semuanya sholat itu hampir bergandengan dengan zakat. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Selalu seperti itu sudah paket gandengan. Karena sholat itu untuk Allah. Bukti kita syukur itu sholat untuk Allah. Kalau kita sholat, tetangga kita, keluarga kita nggak ada untungnya sama sekali. Orang miskin, orang kaya, dengan sholat kita nggak ada untungnya sama sekali.
Sama dengan kita melihat orang lain sholat, untung kita apa? Tidak ada secara materi. Tapi kalau kurban, baru bisa dirasakan oleh orang lain. Itu salah satu pembuktian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya, Inna syani'aka huwal abtar. Ada seorang sahabat namanya Asl bin Wa'il. Asl bin Wa'il. Asl bin Wa'il ini adalah orang yang sangat semangat membuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya itu meninggal. Termasuk Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi orang yang paling semangat namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il semangat sekali membuli Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu terganggu dengan orang namanya As bin Wa'il ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril di ayat yang terakhir ini, Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kata Allah, sesungguhnya yang abtar, yang akan binasa, yang akan dibuli selanjutnya itu bukan kamu, tapi inna syani'aka, yaitu As bin Wa'il yang membuli kamu itu besok bakal dibuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Ini hiburan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk seperti itu hampir semuanya. Abu Jahal juga seperti itu. Awalnya membuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci, memfitnah, menyiksa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok gantian, parah malah Abu Jahal. Suatu ketika, nah ini karena masuk di dalam orang yang dimaksud inna syani'aka huwal abtar. Besok yang akan dihinakan oleh Allah ya orang-orang yang dulunya itu membuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hiburan Nabi Muhammad. Abu Jahal itu lebih parah lagi. Abu Jahal itu pernah suatu ketika memanggil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya kurus. Sampai Nabi mengatakan kalau naik pohon, Abdullah bin Mas'ud itu kakinya besarnya sama dengan ranting pohon. Hanya tulang saja Abdullah bin Mas'ud itu. Abdullah bin Mas'ud itu pernah datang kepada Abu Jahal, kemudian baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud itu karena kurus langsung dipukul oleh Abu Jahal sampai telinganya itu pecah, gendang telinganya berdarah, karena Abu Jahal kan raksasa. Abdullah bin Mas'ud masih kecil, pemuda pada saat itu, balik kepada Nabi. Kenapa Abdullah bin Mas'ud? Ditanya Nabi, saya kenapa menangis? Nabi Abdullah bin Mas'ud menangis. Saya membaca surat Ar-Rahman, kedengar Abu Jahal, kemudian telinga saya dipukul oleh Abu Jahal sampai berdarah seperti ini. Turun malaikat Jibril pada saat itu. Nazala Jibril dhahikatan wa mubashiratan. Malaikat Jibril tertawa. Nabi Muhammad kaget. Ini ada orang nangis, malaikat Jibril malah tertawa. Wa mubashiratan, dan malaikat Jibril bahagia. Lau ya'lam ya Muhammad, besok kamu akan tahu wahai Muhammad. Ternyata betul. Setelah Nabi Muhammad hijrah mungkin 8-10 tahun yang lalu, ada perang namanya Perang Badar. Sebelum Perang Badar itu ada ayat yang menyatakan di surat Al-Alaq, nasiyatin kadzibatin khati'ah.
bahwa besok meninggalnya Abu Jahal itu ubun-ubunnya ditarik oleh seseorang atau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum Abu Jahal meninggal dunia. Karena dulunya membuli Nabi Muhammad ketika putranya meninggal dunia. Dan saat perang Badar ini kondisi Abu Jahal itu sakaratul maut. Ini ibarat sudah pasti akan meninggal dunia. Kebetulan karena banyak debu di padang pasir di Bukit Badar, banyak orang di situ, banyak mayat, banyak kuda yang meninggal. Maka Abdullah bin Mas'ud ini yang dulu pernah dipukul Abu Jahal itu kebetulan ketemu dengan Abu Jahal yang kondisinya sakaratul maut. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya, karena kan di sana mungkin banyak debu dan lain sebagainya. Kamu Abu Jahal? Iya, saya Abu Jahal. Kira-kira diapain, Pak? Dulu kamu pernah memukul saya ya? Enggak seperti itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu sebetulnya di sisa waktunya itu berharap dia itu masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud tanya, ini saya lanjutkan sebentar lagi. Abdullah bin Mas'ud itu tanya kepada Abu Jahal, kamu ada pesan-pesan terakhir nggak? Ya, pengennya sih masuk Islam. Tapi Abu Jahal bilang, sampaikan kepada Muhammad, sampai detik ini sebelum saya meninggal dunia, orang yang paling saya benci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung memenggal kepalanya Abu Jahal, potong lehernya. Dan kemudian sebetulnya Abdullah bin Mas'ud itu pengen membawa Abu Jahal itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi badannya kurus dan kondisinya sakaratul maut. Dan Abu Jahal masih bicara seperti itu, maka dipotong lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ubun-ubunnya Abu Jahal, kepalanya itu ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud, ditaruh di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu malaikat Jibril datang lagi. Ya. Alimta ya Muhammad, sekarang kamu tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun yang lalu anak ini yang dipukul dan sekarang Abdullah bin Mas'ud yang membunuh sinten? Abu Jahal. Inilah inna syani'aka wal abtar, yang dulu itu membuli Nabi Muhammad, semuanya akan berakhir dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan panjenengan semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan di surat yang selanjutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.